أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد وأشغني Di dalam Al-Quran ada 3 isyarat bagi setiap muslim yang memasuki satu negeri kemudian bergabung menjadi populasi di dalamnya. Dan inilah pedoman kita yang paling baik, yang bahkan langsung dipraktikkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh beliau langsung dicontohkan untuk memberikan bimbingan bagi setiap muslim yang akan masuk ke tempat manapun, daerah manapun, atau negara manapun. 3 isyarat ini, yang pertama ditemukan di Quran surah ke-48 ayat yang pertama. Isyarat pertama dalam Al-Quran diberikan bimbingan dengan kata fatah. Jadi setiap kita memasuki tempat manapun, bahkan Allah perintahkan membawa semangat fatah di setiap tempat yang kita masuki. Islam masuk ke Mekah, maka saat masuk membawa nilai itu disebut dengan Fatuh Mekah. Fatuh Mekah. Islam masuk ke Spanyol, Asbania, maka disebut dengan Fathul Andalus, Fathul Asbania. Bahkan diturunkan ayat sebelum masuk itu dengan kalimat yang sama persis dan dengan nama ayatnya. Surah ke-48 surat Al-Fathu. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatah dalam bahasa Arab itu bukan sekedar membuka. Dari kata fataha yaftahu fati fathan miftahan maftuh. Berarti membuka segala yang baik-baik. Fataha yaftahu, membuka semua yang baik-baik. Orangnya disebut dengan fatih, sifatnya tambah tak di ujungnya menjadi fatihah. Kenapa surah pertama dalam Al-Quran dinamakan dengan surah Al-Fatihah? Karena surah ini berisi pembuka pada semua yang baik-baik. Al-Fatihah membuka ibadah dalam salat. Al-Fatihah membuka semua runtutan surat dalam mushaf. Dan Al-Fatihah semua isinya jika diamalkan akan membuka semua jenis kebaikan yang kita harapkan dalam kehidupan. Orang sakit baca Al-Fatihah dengan benar bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sulit rezeki mengamalkan Al-Fatihah bisa dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kesulitan dalam hidup mengamalkan Al-Fatihah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fatahah tidak disebut dengan Fatahah kecuali pembuka dalam setiap nilai-nilai kebaikan. Diseakan-akan Quran memberikan pesan, umat Islam itu datang kemanapun, hidup di tempat manapun, tidak boleh dia masuk ke setiap tempat kecuali dia membawa semangat dan spirit kebaikan di tempat yang ia datangi itu. Sambil contoh, teman-teman kenal Umar bin Khattab? Oh, kenal. Masya Allah. Luar biasa. Bagus. Saya 2 kali ke Korea ini. Cuman baru di sini ada yang kenal Umar bin Khattab. Kenal di mana, Mas? Tapi masih agak lumayan. Saya ke Sukabumi, Hubudun ya, ada yang kenal Fir'aun. Kenal Fir'aun, kenal. Hampir-hampir saya berhenti ceramah tuh. Teman-teman sekalian, Islam saat masuk ke Mekah, masuk di kalangan jahiliyah. Tidak diturunkan di Romawi yang sudah maju, bukan di Persia yang sudah punya kekaisaran. Kenapa tidak diturunkan di Romawi dan Persia? Kata para pakar sejarah untuk membuktikan kemuliaan ajaran Islam, sehingga ke depan tidak ada orang berkata, pantas maju karena Romawi sudah maju. Pantas bagus karena Persia sudah berkembang. Tapi Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan risalah Islam masuk ke komunitas disebut dengan jahiliyah. Jadi ada jahlun, ada jahil, ada jahiliyah. Itu beda. Jahlun, bodoh. Jahil, orang bodoh. Jahiliyah, tambah tak di ujungnya, itu mencakup keduanya.
Sudah bodoh, banyak orang-orang bodoh. Bodoh yang dimaksudkan bukan bodoh tak punya pengetahuan, tapi lebih karena bodoh tak punya kemampuan untuk membedakan mana baik, mana buruk. Jadi karena tak punya kemampuan berbuat baik, maka semua tingkat keburukan kumpul di situ. Kalau Anda ingin cari pemabuk paling hebat semuka bumi, jahiliyah gudangnya. Saya mau kasih berita aja sedikit ya. Zaman jahiliyah itu, pemabuk paling pemula, itu sehari 5 kali mabuk. Pemula, ingat tuh. Jadi kalau sekarang ada yang mabuk 3 kali sehari, masih kalah sama jahiliyah. Maaf, Umar tadi, sebelum datang cahaya Islam, itu pekerjaan paling favoritnya setiap siang, dia naik ke puncak gunung, puncak bukit paling favorit namanya Jabal Qubais. Sekarang kalau teman-teman datang, insya Allah yang belum umrah haji, kita berdoa dipercepat insya Allah. Tidak cukup dengan amin, nabung. Nabung dari sekarang, siapkan. Anda berangkat dari Zamzam sebelah kanan, atasnya ada Istana Raja, itu namanya Jabal Qubais. Itu jabal paling prestisius, bukit paling hebat. Jadi setiap ada yang naik ke sana, itu menandakan dia penguasa di wilayah itu. Maka Umar pekerjaannya tiap siang itu naik ke atas bukit, dia tantang semua orang yang ada di situ. Kata Umar, siapa yang berani dengan saya? Kita bertemu di bukit A, tapi sebelum naik ke situ, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkannya, karena ia akan pulang tanpa nama. Umar. Ada lagi yang kedua, dahsyat. Pemimpin para begal sejahiliyah. Bahkan kampungnya disebut kampung begal, namanya Gifar. Orang ini namanya Jundub bin Junadah. Tak pernah ada orang lewat ke Gifar kecuali mesti store. Kalau tak store, kalau bukan barang dagangan hilang, nyawa melayang. Jundub. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Datang Islam dengan ajaran keindahan. Masuk Nabi membawa senyuman. Masuk Nabi membawa perdamaian. Masuk Nabi mengajarkan kejujuran. Masuk Nabi mengajarkan kedisiplinan. Masuk Nabi mengajarkan toleransi. Umar yang tadinya keras, cuman takluk dengan 2 huruf dalam Al-Quran. Begitu lewat ke tempat saudarinya, tiba-tiba terdengar kalimat Taha. Jatuh. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Hanya mendengar 2 huruf Taha, menjelembab dalam hatinya, penasaran, datang pada Nabi SAW untuk belajar. Begitu menatap Nabi dengan kelembutannya, langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umar. Jundub bin Junadah satu kali terperanjat pada dirinya. Sampai kapan saya akan jadi seorang begal? Sampai kapan saya akan jadi seorang kriminal? Dapat informasi ada orang baik di Mekah, datang dari Gifar ke Mekah bertemu Nabi. Hanya dalam satu tatapan pertama ketika melihat Nabi, disenyumi oleh Nabi, disampaikan kalimat lembut, tiba-tiba apa yang terjadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Jundub, ya Rasulullah, tolong wasiatkan pada saya. Kata Nabi, sekarang kamu pulang, praktekkan ajaran Islam dengan baik. Kata Jundub, ya Rasulullah, saya tidak akan pulang kecuali mengikrarkan syahadat di depan Ka'bah. Kata Nabi, jangan lakukan dulu sekarang, karena saat ini banyak orang yang tidak senang. Karena mereka belum paham. Khawatirnya nanti engkau dipukuli orang dan menderita. Apa jawab Jundub? Ya Rasulullah, saya ini membegal bertahun-tahun terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Ya Rasulullah, saya ini membegal terang-terangan. Masa syahadat sembunyi-sembunyi? Maka datang dia ke depan Ka'bah, dia ikrarkan, ya ma'syara Quraisyin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hai orang-orang Quraisy, saya bersahadat. Kalian mau apa? Maka mereka datang dipimpin Abu Jahal, kami mau pukuli. Dipukul kemudian sampai pingsan. Datanglah Ali bin Abi Thalib mengatakan, jangan sakiti, jangan teruskan. Orang ini berasal dari Gifar, kalau wafat dia celaka dagangan kita. Maka ditinggalkan kemudian Jundub bin Junadah, singkatnya dia pulang ke kota Gifar. Sekarang perhatikan, ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Selang sekian tahun, tiba-tiba Madinah heboh dengan tapak kaki yang menggoncang Madinah. Dak dik duk, dak dik duk, dak dik duk. Begitu dilihat orang keluar semua, melihat ternyata Jundub bin Junadah sudah membawa sekampung Gifar yang tukang begal semua,
masuk Islam dan dibuktikan di hadapan Nabi SAW di Madinah. Karena peristiwa ini diabadikan namanya kemudian dengan nama daerahnya. Kalau Anda membaca sebuah riwayat, menemukan kalimat al di depannya, ujungnya i, itu menunjukkan nama daerah, bukan nama orang. Karena dia berasal dari Ghifar, maka tambahkan al di depannya. Al-Ghifar, ujungnya jadikan i. Al-Ghifari berasal dari Ghifar. Disebutkan kunyahnya bernama Abu Dzar, disingkat Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau teman-teman menemukan al-i, itu bukan nama orang, itu daerah. Contoh, pernah dengar Imam Al-Bukhari? Itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fa, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, negara Uzbekistan. Karena berasal dari Bukhara, dia datang memperkenalkan, saya dari Bukhara, Islam sudah sampai ke tempat saya. Maka dia namakan Al-Bukhari. Anda misalnya Asep dari Busan, Korea Selatan. Datang ke Mekah, anak Asep Al-Busani Al-Korea Selatan. Itu sah. Jadi prinsipnya, semua orang Islam itu kalau sudah masuk Islam pasti jadi baik, Pak. Tak ada orang masuk Islam gak jadi baik. Mantan begal jadi dai ahli hadis. Umar bin Khattab yang tadinya kasar tiba-tiba Allahu Akbar jadi pembesar yang luar biasa hebat. Jadi kalau kemudian spirit Islam datang oleh kita, datang kemudian Muslim ke Korea, datang ke Busan, datang ke Seoul, maka tidak disebut Muslim dia kecuali membuka semua nilai-nilai kebaikan dalam kehidupannya. Karena itu kalau Anda buka Al-Quran, spirit Fatah ini dirincikan oleh Al-Quran dengan membimbing semua tubuh kita dimanapun kita berada. Sambil contoh begini, silahkan teman-teman cek, hanya ada di Al-Quran yang memberikan bimbingan pada seluruh anggota tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan ini kata Quran bawa kemanapun kita berada. Buka, Fatah. Mata. Buka Quran surah ke-24. Ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Silahkan teman-teman cek. Qul lil mu'minina. Katakan pada pria-pria yang telah beriman masuk Islam. Yaghuddu min absarihim. Maka gunakan matanya untuk melihat yang baik. Yang tak baik, jangan lihat. Wa qul lil mu'minati. Katakan pada perempuan-perempuan yang telah masuk Islam. Sepanjang ia beriman. Yaghuddna min absarihinna. Matanya hanya lihat yang baik. Yang tak baik, jangan lihat. Saya mau gambarkan begini. Kalau ajaran satu ini kita praktekkan satu saja, maka demi Allah saya katakan semua yang kita kerjakan akan baik. Yang bukan punya Anda, jangan lihat. Yang pekerjaan kita, itu yang kerjakan. Kenapa sekarang banyak orang ke masjid, keluar dari masjid tertukar sendal? Karena melihat punya orang, bukan punya dia. Kenapa sekarang banyak orang melakukan tindakan maksiat? Coba Anda cek. Hampir setiap hari kalau kita buka berita, apa yang kita baca? Kalau bukan pembunuhan, bukan penculikan, bukan tindakan teror, bukan perbuatan-perbuatan buruk. Hampir kecil, minim sekali perbuatan baik yang muncul di berita sekarang. Kenapa? Karena tontonan-tontonan yang nampak itu yang dilihat pada hal-hal yang buruk. Sekarang sinetron yang kecil-kecil saja sudah mengajarkan keburukan. Kata-kata yang kasar. Adegan-adegan yang tidak baik. Karena sering yang dilihat yang tidak baik, maka berubahlah kemudian menjadi perilaku dalam kehidupan. Kata Nabi, orang Islam yang baik, maka matanya hanya akan diarahkan untuk menatap yang baik-baik. Silakan teman-teman cek. Turun ke mulut. Quran surah ke-49. Ayat 11 sampai dengan ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang telah masuk Islam. Kemanapun engkau beraktivitas. Dimanapun engkau tinggal. La yasra qaumin qaum. Gunakan lisanmu untuk berkata yang baik, jangan gunakan lisanmu untuk memprovokasi dan saling berselisih satu dengan yang lainnya. Kalau spirit ini kita bawa dalam kehidupan saja teman-teman sekalian, apakah Anda yang di Busan, Anda yang di Seoul, Anda yang di dalam negeri, ada yang di luar negeri, praktekkan ayat lisan, maka demi Allah saya katakan akan terjalin cinta dalam kehidupan. Silakan perhatikan kalimat Nabi. Kata Nabi, orang Islam dimanapun berada, pasti kata-katanya baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir,
Cukup katakan yang baik, kalau tak mampu dia diam. Cuma dua. Katakan yang baik, tak bisa diam. Ini kata Nabi, kalau tak bisa berkata yang baik, diam. Jadi kalau ada orang Islam masuk Islam, dia beriman kepada Allah, tapi masih senang berkata yang kurang baik, maka ada yang bermasalah dengan keislamannya. Terus, pelan-pelan, turun sampai ke kaki. Buka Quran surah ke-31, ayat 18. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Nanti kalau ada waktu, saya ajarkan sedikit bagaimana menghafal Quran dengan cepat. Saya tunjukkan dalam 5 menit, Anda bisa hafal Quran 5 ayat dengan nomornya, posisinya, halamannya. Nanti di ujung, ya, sebelum kita tutup. Mau? Siap insya Allah? Tapi kita amalkan dulu yang berikut ini. Perhatikan kalimatnya. Wala tamshi fil ardi maraha. Orang Islam yang baik itu, dia berjalan dimanapun. Dia melangkah kemanapun. Dia pergi kemanapun. Mau ke luar negeri, mau di dalam negeri, mau di kota, mau ke desa. Maka dia akan berjalan dengan penuh kebaikan dan tidak pernah sombong dalam kehidupan. Itu yang kita butuhkan sekarang. Orang Islam kata-katanya baik. Orang Islam pandangannya baik. Orang Islam berjalan ke tempat yang baik. Orang Islam pekerjaannya baik. Sekarang yang kita butuhkan dalam hidup, di mana praktek Quran yang jadi bimbingan dengan semangat Fatah tadi. Kenapa sekarang ditemukan ada orang Islam senang mencela? Kenapa sekarang ditemukan ada orang yang mengaku Muslim, tapi kakinya melangkah dengan cara yang tidak baik? Ini menunjukkan ada semangat keislaman yang belum dipraktekkan dalam kehidupannya. Satu. Jadi kita katakan sekarang, kalau ada orang yang mengajak untuk teror, tembak ini, bom ini, bunuh ini, demi Allah saya katakan, saya pastikan itu pasti bukan ajaran Islam yang sesungguhnya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, dulu waktu kejadian bom di Jalan Tamrin tuh di Indonesia, meledak di sana, saya sedang di Lampung. Pertanyaan pertama dari jamaah, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Itu kaidahnya beda. Jadi mustahil orang Islam dekat dengan kekerasan, itu mustahil. Sekarang kok tiba-tiba muncul bom panci, bom kulkas, bom open. Ada yang pakai pisau, ada yang pakai macam-macam. Demi Allah saya katakan semua itu mustahil muncul dari ajaran Islam yang benar. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan muncul di Korea ini, khususnya komunitas muslim Indonesia. Ya. Sepakat insya Allah? Alhamdulillah. Satu. Jadi kemanapun kita berada, bawa spirit Fatah, bawa spirit pembuka semua kebaikan, dan dengan ridha Allah akan diturunkan keberkahan di tempat kita tinggal. Silahkan teman-teman cek. Umat Islam itu dimanapun dia berpijak, sepanjang membawa prinsip ini, maka keberkahan diturunkan di tempat itu. Contoh, teman-teman, Nabi itu dakwah di Mekah 13 tahun. Yang masuk Islam kurang lebih 40 orang. Berapa orang? 40 orang. 13 tahun. Tapi kualitas yang masuk Islam ini, itu luar biasa. Ada Utsman, ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Sayyidah Khadijah, dengan sahabat-sahabat yang lain. Yang muda ada Ali bin Abi Thalib. Yang anak kecil ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar. 40 orang yang masuk Islam dalam 13 tahun. Tapi tahukah Anda, apa yang diajarkan oleh Nabi kepada orang-orang ini, dengan semangat Fatah tadi, setelah Nabi wafat, setelah berhijrah ke Madinah, 40 orang ini, sebagian orangnya berpetualang berangkat keluar dari wilayah Arab, tidak pernah mereka menginjak setiap tempat, kecuali membuka keberkahan dan kebaikan di dalamnya. Contoh, Amr bin As jalan-jalan Pak, ekspedisi ke Afrika Utara. Berangkat dari Mesir, ke Libya, ke Tunisia, ke Aljazair, kemudian terus Maroko, nyebrang sampai berhenti di Damaskus, Syam, di Syria. Itu sampai sekarang semua wilayah yang dilewati Islam semua. Mesir, Islam. Libya, Islam. Tunisia, Islam. Aljazair, Islam. Maroko, Islam. Sampai ke Syam, Damaskus, wilayah Syria, sekarang Islam. Nyebrang Sisilia sedikit. Sebagian Spanyol nanti masuk ke dalam Fatah Islami. Tapi yang paling penting, apakah pernah tercatat Amr bin As datang bawa senjata, maksa masuk Islam? Tidak. Amr hanya membawa semangat Fatah.
datang membawa kebaikan, datang membawa toleransi, berhubungan dengan saudara di sekitarannya. Dengan semangat itulah orang mengenal hakikat Islam yang sesungguhnya. Jadi begitu kemudian berpetualang, tidak sampai beberapa waktu kemudian daerah itu dengan sukarela menerima Islam dengan penuh kebaikan. Itulah Fathul Islami. 1. 2. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah ikut satu kali dengan rombongan beberapa sahabat hijrah ke Habasyah. Rajanya Najasyi, Nasrani, yang kemudian masuk Islam. Saat pada masa itu sebagian wilayah Habasyah, sekarang dikenal dengan Ethiopia, ada sebagian yang akan berdagang ke wilayah Asia Timur, Cina. Di antara ekspedisi ini adalah kemudian orang Islam yang ikut di dalamnya. Sampai tiba kemudian mampir di wilayah yang sekarang dikenal dengan Baros namanya. 414 km dari Medan, sekarang masuk wilayah Indonesia. Cuman singgah di Baros, Pak, singgah saja. Tujuan ke Cina. Apa yang terjadi? Tidak sampai beberapa masa wilayah itu berkembang orang-orang Islam sampai kemudian Nusantara menjadi Muslim. Indonesia, Filipina bagian selatan, Thailand selatan, Malaysia, Brunei Darussalam, Rakhine sukunya Rakhine, semua menerima Islam dengan baik. Apa yang dibawa oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu? Apakah senjata? Tidak. Apakah ekspansi? Tidak. Hanya membawa nilai-nilai Islam dengan semangat Fathul Islami. Saya punya koleksi beberapa kitab-kitab suci yang lain. Lalu saya bandingkan. Demi Allah saya katakan teman-teman, cuman dalam Al-Quran kita punya kaidah toleransi yang sangat indah. 1 Quran surah kedua ayat 256, paling kiri sebelah bawah di mushaf. La ikraha fid din. Tidak boleh ada satupun orang Islam yang memaksa non-muslim, saudara kita yang lain untuk masuk ke dalam Islam. Jadi kalau ingin masuk, silahkan tunjukkan nilai keislaman yang baik, kata Allah. Quran surah ke-16, ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau kita ingin tampilkan nilai keislaman, tampilkan kepada orang dengan jalan hikmah. Kata-kata yang baik, tindakan yang mulia, semangat untuk berbuat baik dalam kehidupan. Sampai mereka bertanya, bagaimana caranya mengenal Islam? Kita ajarkan. Tapi ketika Anda memaksa orang lain, maka turun hukum dosa di dalamnya. Jangankan yang kasar, yang lembut pun dilarang. Ini suka ada musim musibah. Tiba-tiba kemudian ingin mengirim bantuan. Diharamkan dalam Islam memberikan bantuan dengan motivasi memaksa orang untuk masuk ke dalam Islam. Wah, saya pengen dia masuk Islam, saya akan kirimkan biskuit mereknya Syahadat. Begitu dimakan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muslim, haram hukumnya. Jadi kalau kita ingin kirimkan, kirimkan. Kita ingin bantu, bantu. Tapi semangatnya adalah menunjukkan dakwah keislaman yang baik. Kalau ini kita tarik ke Korea sekarang, maka semangat Fatah yang pertama ini, yang kita akan bawa setelah pertemuan kita ini, tidak boleh ada orang Islam yang mengaku Muslim berada di wilayah ini, kecuali dia akan berkata-kata baik dalam aktivitas kehidupannya. Siap insya Allah? Siap berkata jujur? Siap berkata yang lembut? Siap berkata yang baik-baik? Itulah Islam. Tidak boleh ada orang Islam di tempat ini, maaf, yang melangkahkan kakinya pada tempat-tempat yang tidak baik. Tidak boleh ada orang Islam di tempat ini yang menggunakan tangannya pada yang tidak baik. Bahkan kata Allah di surah kelima ayat 38, tangan itu tangan mulia, daripada dipakai yang tidak baik, potong aja lah. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Hei pencuri, laki-laki perempuan, aku ciptakan tangan untuk yang baik-baik. Tangan di atas lebih baik daripada yang di bawah. Berikan orang, sedekah, infak. Tanamkan kebaikan-kebaikan. Daripada dipakai tidak sesuai fungsinya, sudah potong saja tangannya, kata Allah. Saking penting nilai kebaikan kita bawa dalam kehidupan. Bahkan ini rahasia nih. Maaf. Di antara kita saja ya. Ada 5 nama manusia dalam Al-Quran. Ada berapa? 1, Bashar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. 2, Insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. 3, Nas. 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. 4, Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. 5, Ins.
dipasangkan dengan jin 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau teman-teman nanti ngaji menemukan kalimat bashar, maka kalimat bashar tidak ditunjukkan dalam Al-Quran kecuali menunjuk potensi nafsu dalam diri kita. Jadi kalau teman-teman baca ayat Quran ingin tahu caranya mengendalikan nafsu, setiap menemukan kalimat bashar di situ rumusnya. Contoh Quran surah 18 ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Tidak ditemukan kalimat insan kecuali mengatur aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi kalau Anda ingin membuat kurikulum hidup yang bermanfaat, bagaimana caranya bangun tidur, bagaimana caranya masuk kamar mandi, bagaimana caranya bekerja yang berkah, bagaimana caranya rumah tangga, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu kalimatnya insan dalam Al-Quran. Karena itu detailnya nanti di hadis Nabi, cuman dalam Islam ada petunjuk dari bangun tidur sampai tidur lagi. Petunjuk itu yang melekat pada doa. Kalau tidak percaya silakan. Bangun tidur ada doanya? Ada. Mau makan ada doanya? Berpakaian ada doanya? Bahkan ke toilet pun ada doanya. Doa masuk dengan keluar itu beda. Dalam Islam. Teruskan. Sekarang perhatikan. Tidak disebut dengan kalimat Bani Adam kecuali menunjuk pada asal keturunan yang bersumber dari Adam sallallahu alaihi wasallam. Di semua kita yang hadir sekarang ini, itu kalau diurut-urut kembalinya ke Nabi Adam, asal genetikanya. Karena itu kalau ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet, Anda cukup katakan padanya, Anda saja yang dari monyet, kalau saya nggak ikut-ikut. Karena itu mukjizat Nabi Muhammad SAW, saat beliau terlahir, bapaknya tidak ada, tapi kalimat Bani Adamnya diperjelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan ke Adam alaihissalam. Jadi mukjizat pertama Nabi Muhammad, lahir bapak tak ada tapi nasabnya jelas sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilal bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'an bin Adnan bin Addi bin Adli bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail Matushalab bin Kinan bin Anwas bin Tif bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Itu Bani Adam. Kita karena bukan Nabi, lahir bapak ada. Cuman kalau ngurut-ngurut kurang jelas Nabi Adam. Asep binti Dedi, binti Doni, binti apa? Paling gampang bin Adam alaihissalam. Bani Adam. Tapi ingat apa hubungan dengan Fatah? Nama kelima, awas setelah An-Nas nanti dengan sifat sosialnya, nama kelima disebut dengan ins, dipasangkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal. Teman-teman, kenapa sering dipasangkan dengan jin? Karena ternyata setelah diteliti dari segi bahasa, nama ins itu paradoks bertentangan langsung dengan jin. Dan ins inilah yang membawa semangat Fatah. Ins nampak, jin tersembunyi. Di dalam bahasa Arab kalau ada kata awalnya jim dengan nun pasti tak nampak, tersembunyi. Jannah, surga, jim dengan nun di depannya. Kenapa surga disebut dengan jannah? Karena sekarang belum tampak dalam pandangan. Janin, dalam perut setiap perempuan ada janin. Kenapa disebut dengan janin? Karena tidak tampak dari luar oleh orang yang melihatnya. Jin disebut dengan jin karena tak nampak, dia tersembunyi. Ins disebut dengan ins karena tampak, terlihat, dan beraktivitas di setiap tempat. Di jin disebut jin karena tersembunyi. Kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Oh, hati-hati. Sebaliknya, manusia disebut ins karena tampak. Ke kantor kelihatan, ke rumah kelihatan, ngaji kelihatan, ke Korea tampak. Jadi kalau ada manusia senang sembunyi-sembunyi, ke rumah ada pintu depan, masuk lewat pintu belakang. Ke kantor tiba-tiba sembunyi-sembunyi lewat pagar belakang. Ke masjid umpet-umpet. Kalau ada manusia yang tampak tiba-tiba senang bersembunyi, itu sama dengan? Bukan, sama dengan sedang punya persoalan dalam hidupnya. Oh, yang bilang jin yang ini nih. Dua, jin itu disebut jin karena wataknya kasar.
Manusia lembut. Ins itu lembut. Ins itu ramah. Jin itu tak tampak, jin itu kasar. Karena itu jarang-jarang ada orang kemasukan jin jadi lembut, hampir nggak ada. Permisi Ustadz, bolehkah saya ikut mengaji sedang kemasukan jin? Mustahil. Kalau dia tidak meracau, pasti mengacau. Karena itu dimanapun manusia tampak, spirit fatah itu mesti dibawa. Datang ke Busan, tampak, hadirkan kelembutan dalam kehidupan. Kembali ke Seoul, tampak, hadirkan keramahan dalam kehidupan. Itulah fatah bagian yang pertama. Siap insya Allah? Dua, saya agak cepat. Nanti kita perdalam lewat tanya jawab insya Allah. Teman-teman sekalian, kalau ingin merajut negeri, membawa semangat keberkahan dalam kehidupan, maka bagian kedua yang dipraktekkan langsung oleh Nabi ketika tiba di Madinah. Bahkan awalnya Yathrib. Ketika Nabi membawa konsep kedua ini, langsung berubah nama Yathrib menjadi Madinah yang penuh dengan cahaya. Konsep ini ada di Quran surah 59 ayat 9 sampai dengan 10. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Konsepnya disebut dengan ukhuwah. Apa namanya? Ukhuwah. Ukhuwah adalah mempersaudarakan satu dengan yang lainnya. Maaf, silahkan teman-teman cek. Nabi datang. Ketika sampai di Yathrib, Yathrib itu satu di antara nama anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Karena dia yang pertama datang ke wilayah itu, maka daerahnya disebut dengan daerah Yathrib. Nabi saat datang ke Yathrib, kotanya sangat tertinggal. Ekonominya sangat jauh tertinggal. Orang-orangnya banyak yang ribut. Aus dengan Khazraj itu sudah 600 tahun tak pernah akur. Ekonomi tertinggal. Kriminalitas tinggi. Datang Nabi membawa semangat Al-Fatah. Yang pertama dikerjakan oleh beliau, Allahu Akbar. Beliau kumpulkan orang hijrah dengan orang yang tinggal dengan dua komunitas yang sangat luar biasa. Satu, sesama orang-orang muslim beliau persaudarakan. Yang tinggal di Madinah beliau beri nama dengan Ansar. Yang tinggal datang dari Mekah ke Madinah diberi nama dengan Muhajirin. Maka Nabi persaudarakan Ansar dengan Muhajirin, Muslim satu dengan Muslim yang lainnya. Tak banyak orang tahu apa yang terjadi pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, kenapa disebut dengan Ansar? Dari kata Nasara. Orangnya disebut Nasir. Sifatnya disebut dengan Ansar. Ansar itu artinya memberikan sesuatu, menolong sesuatu, kalau pada makhluk, pada titik yang bahkan dirinya pun butuh, masih diberikan kepada orang. Itu yang disebut Quran surah 59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan dia pun butuh, masih diberikan pada saudaranya yang dilihat lebih butuh. Datang orang Muhajirin tiba-tiba ke Yathrib, yang lapar disambut oleh orang yang punya makanan. Ini yang nyambut pun sebetulnya belum makan, tapi makanannya bisa diberikan kepada Muhajirin. Yang haus disambut oleh orang yang punya minuman. Yang dahsyat, Abdurrahman bin Auf itu jatuh fakir di Mekah, orang paling kaya di kota Mekah, hartanya dirampas oleh orang-orang Quraisy karena dia bertekad untuk masuk Islam. Kata orang Quraisy, kamu mau kemana? Hijrah. Kata orang Quraisy, silahkan hijrah, tapi harta semua kami rampas. Kata Abdurrahman bin Auf, tak apa-apa, saya berangkat saja. Kata orang Quraisy, silahkan kamu berangkat, hanya boleh bawa pakaian saja yang melekat di badan. Allahu Akbar. Beliau kemudian memilih untuk hijrah, berangkat ke Madinah. Tapi yang repot keluarganya, Pak, Bu. Istrinya kemudian diberikan dua pilihan oleh orang Quraisy. Kamu ikut suami, tapi harta semua kami rampas. Tapi kalau kamu tinggal di sini dan ikut kepercayaan kami yang dulu, maka kami kembalikan semua hartanya dan kami bebaskan memilih laki-laki tertampan di kalangan Quraisy. Silahkan nikahi, kami yang fasilitasi. Tahan ya. Saya tanya para akhwat dulu, ibu yang ada sekarang. Kalau Anda dalam posisi istrinya Abdurrahman bin Auf, orang yang sangat kaya, jatuh fakir, dipilih. Silahkan hijrah ke Madinah, berangkat dengan suami, pakai pakaian saja. 400 km, belum tentu nyampe ke sana. Mungkin kena badai, bisa meninggal di jalan. Atau yang kedua, ibu tinggal di Mekah, ambil semua harta suami, difasilitasi, pilih pemuda paling tampan di Mekah, difasilitasi pernikahannya. Maaf Bu ya, sementara yang laki-laki ini. Kalau Anda dalam situasi istrinya Abdurrahman bin Auf, pilih mana? Ikut hijrah dengan suami atau tinggal di Mekah? Jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Satu atau dua, Bu? Oh, Masya Allah, satu. Satunya bukan lihat ke sini, lihat ke suaminya. Satu. Oi, ternyata pada saat itu istrinya memilih tinggal di Mekah. Tinggalkan suami. Yang dahsyat. Suami hijrah kemudian ke Madinah. Disambut oleh orang paling kaya di kota Madinah. Ini dahsyatnya Ansar. Nanti spirit ini yang kita tuangkan pada kesempatan kita kali ini. Disambut oleh orang paling kaya. Dan orang paling kaya ini ngerti. Orang yang pernah kaya jatuh fakir, itu pasti gaya hidupnya akan menyesuaikan dan tak mudah. Anda biasa naik Ferrari. Tiba-tiba Ferrari nggak ada, harus naik angkot. Kan gaya Ferrari dengan angkot beda. Keluar Ferrari begini. Keluar angkot nunduk. Sedekah dulu kan. Lain. Makanya di rumus fisika ada perbandingan namanya begini. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Ya, bunyi pukul sedikit, keluar bunyi sedikit. Pukul kencang, keluar bunyi kencang. F1 sama dengan F2. Kekayaan banyak, F2 effort yang keluar begitu tinggi. Kayak sedikit, gayanya rendah. Tapi persamaan di hukum Pascalnya, hukum tekanannya, F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Jadi kalau orang kaya gayanya banyak, tekanannya tinggi. Begitu kekayaan nggak ada, gaya masih bertahan. Kan orang sekarang handsome nggak penting, yang penting handphone. Begitu handphone nggak ada, stres dia. Banyak orang pilih yang penting pulsa ada, makanan nggak ada masalah. Begitu hilang kemudian kekayaan ini, jatuhlah gaya bertahan, tekanan tinggi. Maka dikiranya Abdurrahman bin Auf mengalami tekanan itu. Dia tawarkan, perhatikan tawarannya. Akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saudaraku, saya dengar Anda itu pernah kaya. Sekarang jatuh fakir. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali. Silahkan ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan keluarga. Kalau ingin nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah, termasuk golongan keluarga saya. Anda nikahi, saya fasilitasi pernikahannya. Gantian Bu ya, sebentar, gantian. Kalau antum nih yang ikhwan nih, jadi Abdurrahman bin Auf pada saat itu pengen kaya, datang ke Busan, disambut oleh orang Busan. Kalau ingin kaya, silahkan ambil setengah kekayaan saya. Pengen nikah lagi, pilih perempuan paling cantik di sini, saya fasilitasi pernikahannya. Saya tanya ya, ini antara kita aja nih. Anggap pasangan gak ikut. Anda terima tawaran itu atau tidak ditolak sama sekali? Karena percuma saya nawarin Anda nolak, pasti tidak. Tapi apa yang terjadi? Spirit Nabi itu dibawa, spirit Islam diterapkan. Apa diantara spirit yang dahsyat ini? Oleh Nabi diajarkan sholat sebelum hijrah ke Madinah. Itu sholat, nanti lain waktu lah, kalau waktunya masih panjang, nanti kita belajar. Ternyata semua gerakan sholat dan bacaan sholat, itu ada maknanya. Jadi bukan cuma takbir sampai salam saja, bukan begitu caranya. Ada diatur Pak, kenapa berdirinya begini tegak, kenapa kakinya lebarnya selebar bahu, kenapa tangannya diangkat begini, ada yang selebar bahu, ada yang sedaun telinga, kenapa ruku harus lurus sampai dengan ke belakang, itu ada maknanya. Di antara makna berdiri seperti ini, kalau Anda masih bisa menegakkan diri dengan sempurna, maka jangan gantungkan kehidupan Anda pada orang lain. Silahkan bekerja, praktekkan. Maka diberikan 2 tawaran, dijawab dengan 2 tawaran. Khudh nisfa mali, ambil setengah harta saya, nikahi bahkan keluarga saya yang cantik saya fasilitasi. Kata Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khairan, semoga Allah berikan kemuliaan pada Anda. Arini ainal aswaq, cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Maka ilmu manajemennya dipakai pada saat itu. Hasilnya apa? 3 bulan berada di Madinah, berteman dengan orang Madinah yang pakar di bidang perdagangan, berteman dengan sesama pengusaha, dipraktekkan usahanya, 3 bulan jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. 1 tahun dengan dahsyat usahanya, dibimbing dengan semangat yang baik tadi, maaf, setahun jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Yang pada saat itu kapaknya saja terbuat dari emas. Abdurrahman bin Auf, kapaknya terbuat dari emas. Orang paling kaya sekarang belum tentu punya kapak. Coba WA tuh, Bill Gates, punya minyak kayu putih cap kapak gak gitu? Belum tentu ada.
Tapi saya mau katakan begini, maaf ya, begitu hijrah, berangkat, datang ke tempat baru, Nabi apa yang dikerjakan? Dipersaudarakan oleh beliau. Salman Al-Farisi ke sini. Kenapa ya Rasulullah? Kamu saya persaudarakan dengan Abu Darda, persaudara. Fulan ke sini. Ya Rasulullah, saya persaudarakan engkau dengan si fulan. Dan Nabi tidak pernah mempersaudarakan kecuali saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Spirit ini kita bawa sekarang ke sini. Bersaudara satu dengan yang lainnya. Mustahil teman-teman bisa menunaikan Islam dengan baik kalau kita memutus persaudaraan. Mustahil kita bisa merajut negeri dengan baik kalau kita saling bertengkar satu dengan yang lainnya. Karena itu tunjukkan, berikan inspirasi pada dunia. Termasuk tunjukkan kekompakan komunitas Islam di Korea ini pada teman-teman yang bahkan ada di tanah air. Ketika sebagian orang saling bertengkar, kita di sini kemudian menyatukan saf, bersinergi dan membangun persaudaraan yang baik. Siap insya Allah? Itu poinnya. Jadi, maaf ini. Saya itu, Allah berikan kesempatan untuk berdakwah di beberapa tempat, beberapa negara. Tapi selalu yang paling berkesan itu di Korea. Ini bukan mentang-mentang ada di sini, bukan. Kenapa? Karena setiap datang ke sini, saya melihat di antara apa yang diterapkan Nabi, walaupun teorinya tidak banyak dibahas, tapi antum sudah banyak mempraktekannya. Kata Nabi, ajarkan yang baik-baik. Alhamdulillah antum kompak dengan kebaikan. Nabi membangun persaudaraan di sini, Masya Allah. Ormas kompak, Muhammadiyah, NU kompak, yang lainnya kompak, paguyuban kompak. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, saat sebagian teman-teman yang lain masih meributkan bagian-bagian yang lainnya, di sini kompaknya luar biasa. Ini menunjukkan satu persaudaraan yang baik. Memang kalau kita cek di tanah air juga begitu. Indonesia merdeka itu karena kuatnya persaudaraan. Tidak banyak orang tahu. Ini saya kasih rahasia yang kedua nih. Antara kita aja. Gini, Indonesia merdeka tanggal berapa? 12. Bulan apa? Tahun berapa? 45. Proklamasi diselenggarakan di mana? Ya begitulah. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sekarang lihat sini ya. Apakah tiba-tiba langsung merdeka? Tidak. Belum tentu. 300 tahun kurang lebih kesulitan mengatasi penjajahan Belanda. Apa yang terjadi? Tak banyak orang tahu, jarang dikupas dalam sejarah. Senin 17 April 1905. Awas, 1905. 13 Jumadil Ula 1323 Hijrah. Bertempat di Tanah Abang, wilayah Krukut. Kumpullah 5 tokoh besar dari keturunan Nabi, semua dari kalangan habaib. Habib Abdurrahman, Habib Sekhan, Habib Abdullah, dengan beberapa yang lain. Kumpul. Itu berbicara bagaimana caranya kita melepaskan dari penjajahan Belanda pada saat itu. Maka apa yang dilihat? Oh, ternyata ini kita bukan kurang kuat. Salah satunya kita kurang kompak. Bagaimana kita bisa mewujudkan negeri kalau semua saling terpecah? Maka kumpullah kemudian para habaib ini mendirikan satu ormas pertama di Indonesia yang nanti akan mempersaudarakan yang lain-lainnya. Diberi nama Jamiatul Khair pada saat itu. 6 tahun kemudian kumpul, disambungkan kemudian ke wilayah-wilayah di Nusantara. Datang kemudian Habib Muhammad Idris. Siapa itu Habib Muhammad Darwis? Habib Muhammad Darwis ini itu teman akrabnya Hadratus Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari. Ngaji bareng di Semarang pada Kiai Haji Soleh Darat. Dikirimkan ke Mekah belajar bareng dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Saat pulang kemudian ke tanah air, berganti nama menjadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bin Kiai Haji Abu Bakar, bin Kiai Ilyas, bin Kiai Sulaiman, bin Demang Jurang Juru Kapindo, bin Demang Jurang Juru Sapisan, bin Kiai Gerbek. Kiai Gerbek anak siapa? Maulana Ishaq. Anak siapa? Ke atasnya Ahmad Jumadil Kubra, ke atasnya Ali Zainal Al-Kabir, ke atasnya Ali Zainal Abidin, ke atasnya keturunan dari Al-Husain, adiknya Al-Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha, suami Fatimah Az-Zahra bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang mendirikan kemudian Jamiah Muhammadiyah 18 November 1912. Saudaranya tadi, Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari, kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama 31 Januari 1926.
Siapa beliau itu? Kalau diurut-urut ketemu juga nasab. Jadi Maulana Ishaq bin Kiai Haji Muhammad Hasim bin Asy'ari bin Kiai Haji Abdul Halim. Siapa Abdul Halim? Abdul Halim dikenal dengan Pangeran Benawa, ya, atau Sultan Hadiwijaya, dikenal dengan Joko Tingkir bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdurrahman. Siapa itu Abdurrahman? Bin Raden Ainul Yakin, Walid Raden Ainul Yakin, dikenal dengan Sunan Giri, anak keturunan Maulana Ishaq. Bertemu nasab jadi Maulana Ishaq dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Makanya dulu kompak, NU Muhammadiyah bersaudara, datang Persis bersaudara, Dewan Dakwah bersaudara. Maka kalau semua kompak dipersatukan, pada saat itulah kemudian dihubungkan selat-selatnya dari Jakarta langsung ke Solo, Kiai Haji Samanhudi. Dari Solo ke Surabaya, Haji Omar Said Cokro Aminoto, Haji. Yang Surabaya mendidik para proklamator. Bung Karno belajar di sana, belajar teori nasionalisme, diisi dengan nilai keislaman juga yang baik. Para saudagar-saudagar Utsmannya wilayah Solo, pebisnis, pengusaha, pedagang, support. Ayo kita wujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa diwujudkan dalam 300 tahun. Setelah 1911 pada saat itu bisa diwujudkan hanya dalam 34 tahun saja. Maka 17 Agustus 1945 jam 10 pagi diproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nomor 56 itu tempat kediaman. Jalan di jalan, nomor menunjuk tempat. Tempat siapa itu? Tempat seorang saudagar muslim Indonesia keturunan Yaman, namanya Syekh Faraj bin Marta, mewakafkan rumahnya untuk kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya saat jadi undang-undang, kalimat Allah disebutkan di situ. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Dari dulu sudah punya keinginan yang luhur untuk merdeka, merdeka, merdeka. Tapi nggak wujud-wujud. Setelah Allah memberikan rahmat dan berkatnya, wujudlah itu. Karena itu Bung Tomo bangga berteriak di Surabaya, Allahu Akbar. Yang lain Allahu Akbar. Di kalimat Allahu Akbar itu kalimat kebaikan. Makanya saat sholat kita ucapkan Allahu Akbar. Fungsi sholat tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Allahu Akbar, tembok orang. Allahu Akbar, bom orang. Allahu Akbar, panci. Allahu Akbar, kulkas. Gak ada. Jelas? Nah, jadi yang kedua, kita bangun prinsip persaudaraan. Nah, yang paling hebat, kata Al-Quran, jangan bersaudara dengan yang Islam saja dalam konteks dunia. Kan Anda tinggalnya di Korea. Apa semua orang Korea Muslim? Belum tentu. Tuh kaget. Nabi datang ke Yasrib jadi Madinah. Apakah semua Muslim? Tidak. Di sana ada Aus. Di sana ada Khazraj. Ketika Nabi datang belum Muslim, Joni. Masih non. Bahkan perang dua-duanya 600 tahun nggak pernah akur. Kalau di sini wafat, di sana mesti ada yang tewas. Di sini celaka, di sana harus ada yang sekarat. Dua-duanya 600 tahun. Datang Nabi didamaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muncullah ajakan-ajakan dari Nabi untuk membina toleransi dengan orang-orang yang hadir di sekitaran kita. Bahkan dahsyatnya ada kaidah-kaidah yang jarang kita praktekkan sekarang. Infak, berbagi. Banyak orang sekarang memahami infak, mengeluarkan uang, masukkan ke dalam kotak atau karung tertentu, benda tertentu, itu yang disebut dengan infak. Teman-teman, itu terlalu sempit. Berbagi makanan, infak. Berbagi pakaian, infak. Sekarang musim dingin. Mungkin ada sebagian saudara kita yang bahkan bukan muslim, non-muslim yang kedinginan tak punya jaket. Kenapa nggak kita siapkan jaketnya untuk dibagi dengan mereka? Mungkin ada sebagian saudara kita yang belum muslim, yang kesulitan mendapat makanan. Kenapa nggak kita kumpulkan support untuk mereka? Pernahkah Anda dengar hadis dari Nabi begini? Siapa yang masak makanan kemudian bau masakannya sampai pada tetangganya, maka bagilah makanan itu walaupun cuma hafal kuahnya. Tapi cara bacanya bukan begitu. Awas, hadis tidak boleh dipahami dengan terjemahan, bisa keliru. Kalau Anda praktekkan dengan terjemahan, saya masak opor ayam. Baunya sampai kuahnya saya bagi ke dia. Kok cuman kuahnya, Mas? Maaf ya, hadis Nabi. Maksud Nabi, kalau Anda cuman masak kuahnya pun, bumbunya bumbu opor, tapi isinya tempe. Bagi, supaya dia tidak salah paham. Itu maksudnya. Tapi yang ingin saya garis bawahi, apakah di situ Nabi mengatakan kalau tetangga Anda Muslim saja? Tidak. Sedangkan dalam kaidah dikatakan, al-ibratu bi'umumil lafzi.
Hukum itu berlaku pada keumuman lafaz. Kalau tidak ada khususnya, kalau tidak ada khusus, maka dia menjadi umum. Artinya apa? Kalau ada non-muslim pun jadi tetangga kita, Anda masak makanan bagi dia. Ketuk pintunya. Tak, annyeonghaseyo. Ya, ini saya ada makanan. Wah, kok baik sekali. Katakan dengan lisan Anda yang paling bersih. Ini bukan baik, tapi Islam yang mengajarkan saya untuk berbagi. Keluarkan kalimat itu. Kalau Anda praktekkan ini, minimal dia akan kenal. Besoknya ketok lagi, Assalamualaikum. Kok ketok lagi, ini ada buah. Baik sekali. Bukan baik, Allah yang mengajarkan saya untuk berbagi. Besok-besok, pintu Anda yang akan diketok oleh dia. Assalamualaikum. Sudah tahu Assalamualaikum. Begitu dibuka dia tanya, apakah hari ini Allah mengajarkan berbagi? Alhamdulillah. Bagi aja. Itu yang jarang kita lihat sekarang. Ya, di mana persaudaraan kita? Di mana toleransi kita? Di mana sifat berbagi kita? Itu yang kita praktikkan sekarang. Maka saya menginginkan, cobalah teman-teman kita jadi inisiator di sini. Jadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Ya, hidupkan nilai itu, sampaikan semangat kebaikan itu, dengan izin Allah, niscaya akan terlihat hakikat Islam dan kebaikan Islam yang sesungguhnya, insya Allah. Jelas? Nih, saya buka rahasia yang ketiga nih. Ini cuma di hadis. Kalau ada Anda nanam pepohonan, Anda sekarang punya rumah, insya Allah. Masya Allah. Di sini, Anda nanam pohon, ada rambutan, ada apel. Apelnya tumbuh, tiba-tiba sebagian dari pohonnya masuk ke pekarangan tetangga Anda. Cuma dalam Islam. Kata Nabi, sebelum Anda petik buahnya, sampaikan pada tetangga itu untuk menikmati bagiannya. Ketok pintu rumahnya, katakan kepadanya, ini saya punya pohon mangga. Oh iya, punya Anda kan? Bukan, karena buahnya masuk pekarangan Anda, maka buahnya hak kita bersama. Oh, kok bisa? Aturan dari mana? Nabi Muhammad mengajarkan demikian. Saya memang nanam pohonnya, tapi kan Anda yang selalu lihat buahnya. Masa saya petik di hadapan Anda? Mangga. Gitu. Tidak. Sampaikan. Jangan tunggu dia minta. Begitu dia ambil, itu hakul mushtarak, kata Nabi. Masya Allah. Dia nikmati. Begitu berbuah, ambil. Cuma hukum ini khusus untuk mangga. Anda jelaskan. Kalau tak Anda jelaskan, besoknya ayam Anda main ke tempat dia. Dia nggak tahu hukum mangga beda dengan ayam. Besoknya dia undang Anda ke rumahnya. Nabi Muhammad baik ya kan? 2, 3, terakhir. Saya sampai jam berapa ini? Oh, masih? Ya, baik. Silakan, sampai maghrib silakan. Saya asar pulang. 3, agak cepat nih. Kalau awalnya sudah baik, lisan sudah baik, tangan sudah baik, kaki sudah baik. Setelah itu bersaudara. Maka sangat mudah mengajarkan yang ketiga. Apa yang ketiga? Nabi membangun masjid, disitulah diajarkan syariat-syariat Islam yang sesungguhnya. Ngaji, Pak. Bu, teman-teman, ngaji. Alhamdulillah komunitas sudah ada. Ini saya lihat tiga-tiganya sudah dipraktikkan di sini, alhamdulillah. Baik, saya kira semuanya baik. Kalau disebut salah, tidak ada manusia yang tidak punya salah. Nabi Adam manusia, Nabi Adam diajarkan pernah salah. Supaya mengajarkan kepada kita tidak ada yang sempurna. Maaf, hanya malaikat yang sempurna. Quran surah 66 ayat 6. Paling kiri sebelah atas sedikit. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat menunaikan tugasnya selalu benar sesuai tupoksinya. Jadi malaikat tak pernah kenal salah. Yang selalu salah tak kenal benar namanya setan. Malaikat tak kenal salah, setan tak kenal benar. Kita bukan malaikat, kita bukan setan. Jadi bedanya Nabi Adam dengan malaikat, malaikat tak salah, Adam pernah salah. Quran surah kedua ayat 35 sampai 36-nya. Bedanya manusia dengan setan, setan pernah salah, nggak mau tobat. Quran surah ke-7 ayat 11 sampai 13. Manusia salah, manusia tobat. Quran surah kedua ayat 37. Jadi kalau ada di antara kita pengen sempurna, nggak akan mungkin dicapai karena kita bukan malaikat. Anda menikah, di sini istri ada, suami ada. Kalau suami pernah salah, Bu, jangan dieksplorasi karena dia memang bukan malaikat.
Kalau istri pernah keliru, jangan terus-terusan diungkap, Pak, karena dia pun bukan malaikat. Kalau Anda pengen pasangan sempurna, silahkan nikah sama malaikat. Tuh, malaikat Israel belum ada jodohnya tuh. Kalau mau silahkan. Di sepanjang jodoh Anda itu manusia, pasti salah. Oh, mau ke pengajian aja kadang-kadang salah. Papa mau berangkat nih. Kemana kajian Ustaz tadi? Iya. Ini ada baju nih, bagus nih. Mana ya, Pak ya? Biru atau hijau? Kayaknya biru bagus deh, Mah. Kayaknya hijau deh. Tuh. Dia nanya tapi udah punya jawaban. Potensial konflik begitu berangkat kuning. Mungkin muncul perdebatan, tapi ya begitu asalnya. Jadi kalau memang ada kekurangannya nggak usah diungkap, memang begitu dasarnya. Papa gimana sih? Kok salah terus? Ma, Papa bukan malaikat. Mama juga bukan setan kan? Ya udah rame tuh. Itu dua. Jadi kalau kita mengerti tidak ada yang sempurna di antara kita, insya Allah kita menempatkan diri pada tempatnya. Tapi tidak cukup dengan paham itu saja, mesti ngaji. Karena Nabi pun ngaji pada malaikat Jibril. Sahabat ngaji pada Nabi. Dan ngajinya, ketika ngaji pada malaikat, malaikat mengajarkan rumus kehidupan. Ingat, di Islam itu bukan cuma masalah fiqih dalam hal ibadah. Bukan hanya ngaji sholat, bukan hanya ngaji puasa. Maaf, di situ ada ngaji muamalah. Bagaimana berbisnis yang baik, bagaimana belajar yang baik, bagaimana rumah tangga yang baik, bagaimana membina hubungan yang baik dengan lingkungan. Ada ngaji. Dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pelajaran Nabi ini dengan 97 bab. Disebut kitab Al-Jami. Nama lengkapnya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Coba ulangi. Kepanjangan disingkat Sahih Al-Bukhari. Ya kata Imam Al-Bukhari, ini kitab kumpulan babnya banyak. Di sana ada bab ilmu, bab iman, bab muamalah, bab kitab sakit, bab tentang membina hubungan baik, ada semuanya di situ. Kalau kita bisa pelajari dengan baik, keluarkan, ayo ngaji. Sekarang masjidnya ada berapa sekarang? 63, Masya Allah. Sekarang masjidnya sudah banyak. Nabi ke Madinah bangun satu masjid. Antum ke Korea 63 masjid. Allahu Akbar. Takbir. Cuman pertanyaannya, diisi nggak masjidnya? Nabi satu masjid, lahirnya siapa? Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, 12.000 sahabat, 38 panglima, satu panglima menaklukkan Persia dan Romawi, satu masjid. Antum 63. Sekarang kita petakan, bikin kurikulum sekarang yang menyatukan kita semua. Bahas kemudian pilihan-pilihan dalil. Nih rahasia keempat nih. Saya udah ngasih 3 tadi ya. Sekarang keempat. Perhatikan. Saking cintanya Allah kepada kita, bahkan diberikan alternatif oleh Allah saat kita beribadah. Contoh. Jadi saat ibadah, itu ada 2 jenis dalil. Awas, hati-hati ini. 1, dalilun thabitun mutlak. Dalil thabit mutlak. 1 dalil, 1 contoh. Kenapa diberikan 1 dalil, 1 contoh? Karena semua orang bisa melakukannya tanpa kecuali. Ya, semua orang bisa mengerjakannya kecuali darurat. Ada yang perkataan, ada yang perbuatan. Contoh, maaf, dalam sholat, ketika kita takbir, Abu Daud nomor hadis 857, fayaqulu Allahu Akbar. Maka sambil tangan mengangkat itu, ucapkan Allahu Akbar. Dalilnya 1. Contohnya 1. Kenapa 1 dalil 1 contoh? Karena memang semua orang begitu mudah mengucapkan Allahu Akbar. Walaupun nama Allah banyak, ada 99 kurang lebih, disebut Al-Asma'ul Husna, Quran surah ke-17 ayat 110, Qulid'ullaha awid'ur rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Tapi tetap, kita tidak diperkenankan mengucapkan Allahur Rahman, Allahur Rahim. Ini orang takbir Allahu Akbar, dia takbir Allahul Quddus. Kok beda? Udah kebanyakan Allahu Akbar. Tidak, 1 dalil, 1 contoh. Contoh gerakan. Maaf ya. Allahu Akbar, begitu mengangkat An-Nasai nomor hadis 886. Fawadha'a yadahu al-yumna 'alal yusra, maka segera meletakkan telapak tangannya di punggung yang kiri begini. Letakkan.
Mau di sini boleh. Telapak ketemu pergelangan. Di sini rusgun ala rusgin boleh. Pergelangan ketemu pergelangan. Sini. Tapi cepat ya. Bukan diukur. Allah. Pas, cepat. Boleh di sini. Sa'id. Tapi nggak sampai ke sini. Jadi yang nggak boleh ke sini. Awas musim dingin nih. Allahu Akbar. Itu yang nggak boleh. Sampai sini. Tapi antara mengangkat dengan meletakkan kalimatnya pakai fa. Fa wada'a harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf ataf penyambung dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama ngangkat, kedua tutup. Antara ngangkat dengan tutup nggak ada gerakan lain. Contoh, saya tidak bermaksud menyalahkan. Kalau sudah ada seperti ini, tinggal kerjakan, semua orang bisa. Di satu dalil, satu contoh. Jadi jangan cari yang lain. Gak usah kreatif mencari gerakan lain. Bisa. Kalau ada dalil, silakan sampaikan. Nanti kita kaji ya. Saya pernah mencari dalil seperti ini. Karena ada teman mengatakan, Ustaz, gak enak lah. Sama Allah kok kiri duluan, begini baru kanan. Kanan kan baik, kiri kurang baik. Kan bagusnya Ustadz kanan dulu masuk baru kiri. Jadi begitu dia takbir kanan masuk kiri begini baru tutup. Kadang kaki naik dikit. Nah, saya coba cari dalilnya. Saya tak biasa salahkan orang. Saya cari keterangan. Kalau ada kemudian kita praktekkan. Kalau tak ada kita kembalikan. Gampang sebetulnya. Nggak perlu berselisih. Jangan sampai perbedaan di antara kita menjadikan kita maaf tidak bisa minum teh bersama. Begitu saya cari, jangankan di hadis sahih, di kitab hadis palsu aja nggak ketemu. Saya punya koleksi 1235 kitab hadis. Ini saking palsunya hadis di kitab hadis palsu pun nggak ketemu. Jadi pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini karena sudah jelas caranya. Allahu Akbar. Jadi, tapi yang sekarang sering terjadi, ini yang harus digarisbawahi. Ada juga dalam Islam tuntunan ibadah yang diberikan kemudahan mempraktekannya. Karena memang diduga tidak semua orang Islam bisa melakukan hal yang sama. Contoh, saya berikan dua contoh, satu bacaan, satu gerakan. Suka baca Quran? Suka baca Quran? Baik, ikuti saya. Wadduha. Teruskan. Teruskan. Cukup. Lihat sini. Ada yang baca begini. Wadduhi wal-laili idza saji ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walal akhiratu khairul laka minal uli. Ada Ustaz Syihabuddin Mufti nih pakar qiraat di sini. Ini. Masya Allah. Ada yang pakai Antum saya bacakan barusan ketawa cekikikan. Saya bacakan A di satu tempat di Afrika, saya bilang wadduha, ketawa dia. Saya pikir kenapa? Ternyata memang Quran diturunkan bukan dalam satu bacaan. 7 mutawatir tambah 3 masyhur tambah 4 syahad. Mutawatir yang 7 itu ada 7 jenis kurang lebih. Kenapa diturunkan bukan satu cara? Karena ternyata orang Arab pun lisannya itu tidak dalam satu lisan yang sama. Ada yang bisa mengucapkan A, tapi ada yang nggak bisa. Wilayah ke sebelah sana tuh, maaf, Syam, Syria, Palestina ke sana, sampai ke wilayah Irak, ke Mosul ke sana, sampai ke sebagian Afrika ke barat ke sana. Itu kalau dia mengucapkan dia ucapkan, kita ucapkan A, dia Anta, ante. Anta, ente. Ana, ane. Madrasah, madrasah. Kaifa halu, kaifa harik. Mungkin Betawi belajar dari situ tuh. Orang itu kalau kita paksa A, dia jawab sampai kiamat kurang 2 hari gak akan bisa dia. Jadi memang lisannya begitu. Jangankan di Arab, di kita juga begitu kan. Sepeda kita bilang, kata Medan, sepeda. Sepeda, sepeda. Bendanya sama. Yuk kita ke Cicahum, Cicahum. Barangnya sama, objeknya sama. Cara mengucapkan beda. Quran juga begitu. Bayangkan, bacanya sama, artinya beda. Tidak sama, cuma cara bacanya bisa berbeda. Karena tidak semua orang bisa mengucapkan yang sama. Saya ngambil riwayat pernah di Libya, di Suqsulasa dari Syekh Ali. Ceritalah Syekh kami, ada 2 orang hafal Quran, satu riwayatnya Hafiz dari Asim.
Yang satu lagi pakai ruwes, pakai sin. Yang satu shad, yang kedua sin. Ihdinas siratal mustaqim. Shad bisa dibaca 3 cara. Shad, sin, zai. Zai pakai riwayat Qunbul. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ada 2 penghafal Quran, yang satu pakai shad, yang satu pakai sin, ribut. Yang benar shad, yang benar sin. Shad, sin, shad. Udah kita ke guru kita aja, balik gurunya sama. Gurunya bijak sekali. Ma ya bunai. Hadza la sahih wala sad. La sin. Yang benar sad, tidak sin. Hasbuk, cukup. Ikra ente ya bunai. Kamu baca. Ihdinas siratal mustaqim pakai sad. Hasbuk, cukup. Anta nak baca ya bunai. Ihdinas siratal mustaqim pakai sin. Hasbuk, cukup. Antum mukhtian. Kalian berdua salah. Yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Kata gurunya, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Tidak semua orang baru bisa itu tahu segalanya. Karena itu selalu ada alternatif. Kalaupun nanti ada perbedaan pendapat dalam menunaikan ritual tersebut, cari dalilnya, belajar pada ustaz. Jangan ribut sendiri. Antara yang ribut, dua-duanya nggak paham dalil. Contoh kedua, ini kejadian nyata. Saya dikunjungi seorang pasutri, suami dengan istri. Datang ke tempat kami, cerita. Itu ternyata suami istri Pak Ibu, gara-gara kejadian dalam sholat, tidak tegur sapa semalaman. Suami pulang dari Jakarta ke Bekasi. Ini kisah nyata, saya alami sendiri. Macet di jalan. Sampai ke rumah, terlambatlah Isya. Dia sholat di rumah, istri sudah sholat. Begitu dia turun dari i'tidal ke sujud, sami'allahu liman hamidah, turun lutut begini. Blok. Nempel. Istri melihat. Begitu salam, istri tanpa mukaddimah. Papa sholatnya salah katanya. Waduh. Yang pemimpin siapa di rumah tangga? Suami. Manajernya istri. Kompak berdua itu. Ya. Apa ciri khas pemimpin? Wah, bagus. Ciri khas pemimpin tidak mau dipimpin. Selalu menerima saran, ya, selalu menerima masukan, tidak menerima saran. Ini langsung perintah tanpa mukaddimah, ya jelas defense. Papa salah tuh katanya, sholatnya. Ya suami nggak terima, kenapa salah? Nggak sesuai sunnah. Yang mana yang nggak sesuai? Waktu turun dari i'tidal harusnya telapak tangan dulu, bukan lutut. Kata suami, mama yang nggak baca hadis. Padahal dua-duanya nggak baca. Besok datang ke tempat saya tanya, Anda belajar di mana? Fulan. Anda di mana? Fulan. Dua gurunya beda. Mengajarkan satu riwayat A, satu B. Situ saya senyum aja. Bapak Ibu tahu nggak? Yang pakai lutut dengan pakai telapak tangan, adanya di satu kitab yang sama. Hah? Katanya. Bukan satu kitab yang sama sebenarnya. Kitabnya Sunan Abu Daud, Bu. Nomor hadisnya pun sedikit beda aja. Cuman beda 2 nomor. 1848 dari Wa'il bin Hujr, posisinya paling kanan sebelah bawah. Nih. Yang satu riwayat Abu Hurairah, posisi paling kiri sebelah atas 840 sampai 841. Satu kitab yang sama, cuma beda 2 nomor. Yang Wa'il bin Hujr meriwayatkan dengan lutut. Idza sajadta bima ma'na fala tasjud kama yabrukul ibil. Faliyadha' rukbataika qabla yadayk. Kalau Anda mau sujud jangan turun seperti duduknya unta, maka dahulukan lututmu sebelum telapak tangannya. Untanya menggunakan kalimat ibil. Pada kasus Abu Hurairah beda, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir, pakai ba'ir. Faliyadha' yadayka qabla rukbataik. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Kenapa satu pakai ibil, satu ba'ir? Unta itu setidaknya punya 4 sampai 5 nama dalam bahasa Arab, bahkan di Quran. Ibil nama umum. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Unta jantan Jamal. Ada yang namanya Jamal? Kalau Jamal pakai alif, Jamalun, artinya indah. Kalau diambil laki-laki jadi Jamilun, ganteng. Saiful, ganteng. Saiful, Jamil. Kalau jadi perempuan, tambah tak di ujungnya, Jamilah. Mulan, cantik. Mulan, Jamilah. Tuh. Paham? Jamal, indah, ganteng. Pakai alif. Alifnya hilang, Jamalun, unta. Hati-hati kalau Anda ke Saudi nanti umroh atau haji,
Visa berangkat nama Jamal, lihat dah alifnya enggak. Kalau hilang alif, Anda bahaya. Jamalun nyampe di imigrasi. Pada unta muaji. Ba'ir, unta tunggangan. Naqah, unta betina. Unta Nabi Soleh, unta betina. Naqatallahi ya, fakadzabuhu faqaruha, unta betina. Perhatikan, yang bahasanya wa'il ibil masih unta biasa, ba'ir unta tunggangan. Nah, ketika Nabi menyampaikan sujud pakai lutut itu, wa'il lebih dulu masuk Islam. Nabi masih sujud pakai lutut, turun pakai lutut, nggak ada masalah. Ba'ir unta tunggangan punya beban. Abu Hurairah masuk Islam di tahun ke-7 Hijrah, 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi wafat kurang lebih usia 63 tahun. 60 tahun Nabi diidentifikasi punya penyakit. Sudah mulai lemah, bahkan berdiri pakai tongkat. Biasanya kalau orang sepuh penyakit pertama di apanya? Di kakinya, lututnya. Saat lutut punya persoalan, maka Nabi mengajarkan menggunakan telapak tangan. Artinya apa? Kalau Anda mau sujud, ada 2 cara. Kalau mau pakai lutut silahkan begini, kalau mau pakai telapak tangan silahkan begini. Dua-duanya benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Gitu cara bacanya. Dan jangan disimpulkan tua. Begitu pakai telapak tangan, Allah tua. Bukan. Silakan pilih. Mungkin anak muda main bola cedera, kan bisa kan? Gitu. Atau tangannya bisa nyemes main pingpong terlalu kenceng, kan bisa jadi cedera. Silakan lutut, silakan telapak tangan. Jadi di sini jangan dibawa kepada konflik harian, capek nanti. Sebab ingat ya, setelah Nabi persaudarakan, banyak konflik internal yang muncul karena persoalan-persoalan tadi. Saya tugas di Saudi 2010, menyambut jemaah haji. Itu begitu tugas, Isya masih ingat betul saya. Datang rombongan kita pertama. Yang ngimamin Syekh Sudes. Di sana kan mazhabnya Hambali, kalau bismillah disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bismillah sir. Apa komentar pertama di samping jamaah itu? Iki imamnya Muhammadiyah ya. Saya bilang, sampai nggak jadi takbir tuh. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram, pemimpinnya Syekh Sudes. Jadi tidak ada Muhammadiyah, tidak ada NU dalam ibadah. Nanti Anda bilang-bilang besok-besok, Ali NU, Utsman Muhammadiyah. Tidak ada. Jelas ya? Jadi sekarang siap kita bersaudara? Allah, saya persaudarakan teman-teman semuanya dan hidupkanlah masjid yang sudah dibangun. Ya. Dan dengan lingkungan bersikap baik. Hormati hukum yang berlaku di sini. Hormati, jangan melanggar hukum. Bahkan kalau bisa bantu. Ini alhamdulillah aparat kepolisian jadi teman kita, maka bantulah untuk meringankan tugasnya. Setidaknya jangan berbuat tindakan kriminal. Jaga nama baik bangsa kita di sini, jaga identitas keislaman kita, dan hadirkan semangat keislaman yang baik. Mudah-mudahan keberkahan diturunkan pada kita semuanya insyaallah. Ya, siap insyaallah? Nah, teman-teman, kalau kita sudah belajar, maka kita harus berani mempraktekkan. Siap? Baik. Nabi mengajak kita berbuat baik, siap? Nabi mengajak kita bersaudara, siap? Nabi mengajak kita memakmurkan masjid, siap? Nah, saya dengar di sini sudah tiga-tiganya dikerjakan. Hanya belum tentu semua sempurna. Ada di antara masjid yang sedang masih proses ya dalam pembangunan. Hari ini insya Allah kita support sama-sama. Mudah-mudahan nanti, maaf, walaupun sholat kita belum tentu di sana, tapi saham pahala kita ada di sana yang meringankan hisab kita di hari akhirat kemudian kelak insyaallah. Ya, nanti saya ajak teman-teman dari panitia, yuk kalau perlu sekarang hari ini mesti lunas masjidnya. Kita support semua kegiatan kita dan barang-barang. Dan saya sarankan kepada semuanya bikin kurikulum di setiap masjid. Kalau bisa samakan kurikulumnya sehingga levelnya sama. Anda butuh apa dari saya yang saya bisa maksimalkan, silahkan sampaikan. Ya, Anda butuh buku, siapa yang ke Indonesia sampaikan. Nanti kalau ada buku kita berikan ke sini. Anda butuh mushaf, sampaikan ke sini. Kalau perlu kemudian pelajari lebih baik, sehingga dengan itu insya Allah kualitas keimanan kita lebih meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, takbir. Sebentar, saya ada berapa menit lagi nih? 1 jam. Lama amat Cepi. Baik, lihat sini. Saya nanti setelah ini tanya aja. Ya, Ambisi ya. Ada berapa waktu lagi?
tanggal 30 menit. Baik. Baik, saya punya waktu 30 menit. Tuh yang tanggung jawab yang tadi itu. Perhatikan, 30 menit saya bagi dua. 20 menit untuk sesi tanya jawab, 10 menit saya tepati janji saya untuk mengajarkan cara cepat menghafal Al-Quran. Kita bertemu lagi di Korea ini insya Allah. Mudah-mudahan sebagian atau seluruhnya sudah menjadi ahli Quran insya Allah. Ya. Nah, sementara kita jeda sebentar. Saya berikan kesempatan pada teman-teman yang ingin mengajak kita untuk support kelengkapan masjid ataupun yang lainnya. Saya persilahkan, saya berikan 5-10 menit sambil teman-teman menuliskan hal yang ingin ditanyakan. Setelah itu kita bisa bertanya jawab dan berdiskusi satu dengan yang lainnya. Siap insya Allah? Baik, saya berikan jeda sebentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan setelah 5 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.